Sejarah asal-usul Kabupaten Sukabumi dan legenda Situ Gunung. Pada awalnya, Sukabumi adalah bagian dari Kabupaten Cianjur selama masa kolonial Hindia Belanda. Daerah ini dibentuk oleh Bupati Cianjur ke-6, Raden Noh Wiratanudatar VII. Awalnya, daerah ini dikenal sebagai Kepatihan Cikole. Namun, pada tanggal 13 Januari 1815, nama daerah ini diubah menjadi Kepatihan Sukabumi. Perubahan nama ini diajukan oleh Dr. Andries de Wilde, seorang ahli bedah yang memiliki perkebunan kopi dan teh di daerah tersebut. Dia merupakan seorang preanger planter, kopi dan teh, yang bermukim di Bandung, di mana eks rumah tinggal dan gudang kopinya sekarang dijadikan kantor Pemkot Bandung. Pada 13 Januari 1815 lalu, De Wilde berkirim surat ke kawannya Peter Engelhard untuk mengajukan kepada pemerintah mengganti nama Cikole dengan nama Sukabumi. Sejak itulah sebagian wilayah Cikole resmi menjadi Sukabumi dan sebagian lainnya menjadi Kecamatan Cikole. Nama Sukabumi sendiri memiliki arti yang indah dalam bahasa Sunda, yaitu suka yang berarti kesenangan atau kebahagiaan, dan bhumi yang berarti bumi atau tempat tinggal. Jadi, Sukabumi bisa diartikan sebagai bumi kesukaan. Perkebunan kopi di Sukabumi. Sejarah Sukabumi tidak dapat dipisahkan dari perkebunan kopi yang berkembang di wilayah Priangan Barat selama masa pemerintahan kolonial VOC. Pada tahun 1709, Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck memulai pembukaan perkebunan kopi di beberapa daerah, termasuk Cibalagoeng, sekarang Bogor, Cianjoer, Jogjogan, Pondok Kopo, dan Goenoeng-Goeroeh. Langkah ini diambil karena permintaan yang besar akan komoditas kopi di Eropa. Perkebunan kopi di Sukabumi diketahui merupakan milik perseorangan dan swasta. Hanya ada 8 perkebunan yang diolah oleh pemerintah Belanda. Perkebunan-perkebunan tersebut adalah Cicamloma, Pandan Arum, Cilodor, Sukamaju, Malingut, Sindang-Sari, Gunung Malang dan Pasari Telaga Warna. Pada masa itu, kopi menjadi komoditas menjanjikan karena pasarnya terus bertambah. Data terbaru menyebut luas tanam di Kabupaten Sukabumi mencapai 1086 hektar, satu dari 3 daerah di Jawa Barat yang menjadi sentra tanaman kopi, bersama Garut dan Bandung Barat. Perkebunan kopi di Sukabumi sendiri lebih luas dari daerah-daerah lain. Berdasarkan data di tahun 1885, perkebunan kopi di Sukabumi mencapai 9.116 bau. Bau adalah setara dengan 0,8 hektar saat ini. Sementara perkebunan terluas berada di Perkebunan Sinagar dan Cisalak. Sejarah perkebunan kopi di Sukabumi ini memberikan gambaran tentang bagaimana komoditas ini telah mempengaruhi perkembangan daerah ini sejak masa kolonial hingga sekarang. Ini juga menunjukkan bagaimana perkebunan kopi telah menjadi bagian penting dari identitas dan warisan budaya Sukabumi. Legenda asal-usul Situ Gunung Sukabumi, kisah Mbah Jalun. Situ Gunung, sebuah danau yang terletak di kaki Gunung Gede Pangrango di Kabupaten Sukabumi, memiliki legenda yang menarik dan mendalam. Menurut legenda masyarakat lokal di Sukabumi, Situ Gunung bukanlah danau alam, melainkan sebuah danau buatan manusia. Orang-orang mengatakan bahwa pencipta danau itu adalah Rangga Jagat Syadana, seorang bangsawan dari Kerajaan Mataram. Di Sukabumi, pria yang berasal dari Kerajaan Mataram itu dikenal sebagai Mbah Jalun. Mbah Jalun, yang juga dikenal sebagai Rangga Jagat Syahadana, adalah seorang bangsawan dari Kerajaan Mataram. Dia adalah seorang pria berani dan bijaksana yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Namun, kehidupannya berubah ketika Belanda datang dan mulai mengeksploitasi tanah dan sumber daya alam di Mataram. Mbah Jalun dan istrinya, seorang wanita cantik dan kuat, menjadi musuh bagi penjajah Belanda. Mereka menolak untuk tunduk pada penjajah dan memilih untuk melawan. Namun, perlawanan mereka membuat mereka menjadi target utama Belanda. Dalam upaya untuk melindungi diri dan rakyatnya,
Mbah Jalun dan istrinya memutuskan untuk melarikan diri dari Mataram. Mereka memulai perjalanan panjang dan berbahaya melalui jalur Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Perjalanan ini penuh dengan tantangan dan bahaya, tetapi mereka bertekad untuk mencapai tujuan mereka. Setelah berhari-hari melalui hutan lebat dan medan yang berat, mereka akhirnya sampai di sebuah lembah di kaki Gunung Pangrango. Lembah ini terletak di daerah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Sukabumi. Di lembah ini, Mbah Jalun dan istrinya memulai kehidupan baru. Mereka bekerja keras untuk membangun komunitas dan menciptakan tempat yang aman bagi mereka dan orang-orang yang melarikan diri dari penjajahan Belanda. Mbah Jalun dan istrinya merasa sangat berbahagia dan bersyukur atas kelahiran anak pertama mereka, Jaka Lulunta. Untuk menunjukkan rasa syukurnya, Mbah Jalun memutuskan untuk membuat sebuah danau. Dia ingin menciptakan sebuah tempat yang indah dan damai, tempat di mana anaknya bisa tumbuh dan berkembang dengan aman dan bahagia. Meskipun hanya memiliki peralatan sederhana, Mbah Jalun tidak gentar. Dia bekerja dengan tekun dan gigih, mengeruk tanah dengan kulit kerbau, hari demi hari. Dikatakan bahwa dia bekerja tanpa henti selama 7 hari dan 7 malam, dan pada akhirnya, sebuah danau indah terbentuk. Danau ini diberi nama Situ Gunung, yang berarti, danau yang terletak di kaki gunung. Danau ini terletak di kaki Gunung Pangrango, sebuah pemandangan yang sangat indah dan menenangkan. Airnya yang jernih dan tenang mencerminkan keindahan alam sekitarnya, dan menjadi sumber kehidupan bagi banyak spesies flora dan fauna. Situ Gunung menjadi simbol rasa syukur dan cinta Mbah Jalun kepada anaknya, dan juga menjadi warisan berharga bagi masyarakat Sukabumi. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya rasa syukur dan kerja keras, dan bagaimana kedua hal tersebut dapat menciptakan keindahan dan kedamaian. Situ Gunung saat ini menjadi ikon pintu masuk Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Danau ini memiliki pemandangan yang indah dan airnya tidak tercemar dan bersih. Kano dan rakit dapat disewa untuk mengelilingi danau. Legenda Situ Gunung Sukabumi ini memberikan warna tersendiri dalam sejarah dan budaya Kabupaten Sukabumi. Mereka tidak hanya menjadi bagian dari identitas daerah ini, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi generasi berikutnya. Namun, ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa Situ Gunung sudah dikenal sejak lama karena aktivitas penelitian dan wisatanya. Pada tahun 1881, Situ Gunung sudah menjadi perkebunan yang cukup besar. Bahkan, pada tahun 1889, beberapa ahli botani Eropa, termasuk Belanda, datang ke Situ Gunung untuk meneliti ekosistem di sana. Dari penelitian itu, Situ Gunung dimasukkan dalam Cagar Alam Cimungkat yang menjadi kawasan konservasi elang Jawa. Hingga kini, Situ Gunung tetap terjaga kelestariannya walaupun menjadi objek wisata. Danau yang dahulu luasnya 21 hektare itu, sering dikunjungi beberapa satwa liar endemik Gunung Gede Pangrango, seperti macan tutul, babi hutan, landak, kijang, rusa, beberapa jenis burung, reptil, dan serangga unik lainnya. Meski masih menjadi polemik apakah kisah ini hanya legenda atau nyata, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kisah Mbah Jalun dan Situ Gunung telah menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya masyarakat Sukabumi. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.